Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini saya Sita Auliasari dengan NPM terakhir 058 akan membahas tentang konsep pembelajaran hybrid. Nah, pada bab pertama ini kita akan memperdalam apa itu hybrid learning. Stay tune ya. Nah, pada bab pertama ini kita akan membahas pengertian dari hybrid learning terlebih dahulu. Ya, sebelumnya apakah kalian sudah mengetahui tentang pembelajaran hybrid ini? Kalau tidak, simak ya. Sesuai dengan video yang telah kalian tonton sebelumnya, hybrid learning itu memiliki pengertian yakni penggabungan model pembelajaran sesi tatap muka atau yang bisa disebut dengan luring dengan sesi online atau daring. Nah, pembelajaran ini memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajarannya. Siswa tersebut dapat melaksanakan proses pembelajaran yang sama akan tetapi di tempat yang berbeda dengan waktu yang sama juga, karena sebagian siswa itu mengikuti kelas secara online dan sebagian siswanya lagi mengikuti pembelajaran secara langsung di dalam kelas dan berinteraksi langsung dengan guru. Pembelajaran ini sangat fleksibilitas bagi siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, bagi siswa yang ingin melaksanakan proses pembelajaran secara daring, bisa melaksanakan pembelajarannya di dalam rumah, dan bagi siswa yang ingin melaksanakan pembelajaran secara tatap muka, bisa datang langsung ke sekolah. Dalam model pembelajaran ini, targetnya mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Menurut pengalaman pribadi saya sendiri sebagai mahasiswa sarjana strata 1, saya seringkali mengalami proses pembelajaran hybrid. Sebagian teman saya ada di kelas untuk mengikuti pembelajaran secara langsung, dan sebagian teman saya yang lain mengikuti pembelajaran menggunakan teknologi seperti Google Meet, via Zoom, atau via WhatsApp, grup WhatsApp, video WhatsApp itu di rumahnya masing-masing. Model pembelajaran ini didasarkan pada kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi itu sendiri terdapat sisi positif dan negatifnya, begitu pula dalam pembelajaran hybrid ini. Nah, kelebihan dari pembelajaran hybrid ini, siswa akan lebih melek teknologi atau lebih bisa berinteraksi dengan teknologi sesuai dengan tuntutan zaman di masa sekarang. Nah, sedangkan kelemahannya itu sendiri, siswa biasanya terhambat oleh jaringan internet yang tidak selalu lancar. Proses pembelajaran hibrida ini atau kerap disebut hybrid learning ini, fondasi dasarnya itu terletak pada lingkungan pembelajaran, di mana siswa berperan sebagai penggerak utamanya dalam pembelajaran, sedangkan guru hanya mendorong siswa atau sebagai fasilitator dalam pembelajarannya saja. Seperti contohnya, ketika siswa melaksanakan pembelajaran secara daring atau di rumah, siswa bisa mengumpulkan tugas presentasi melalui video yang telah mereka buat. Nah, sedangkan siswa yang mengikuti pembelajaran secara langsung di dalam kelas, mereka bisa mempresentasikan hasil diskusinya secara langsung di depan teman-teman mereka dan di depan gurunya langsung. Jadi itu perbedaan antara daring dan luring, akan tetapi bisa berjalan di waktu yang sama dan di tempat yang berbeda. Awal penggunaan model pembelajaran hibrida ini ketika
terjadinya pandemi COVID-19 kemarin, di mana banyak sekolah-sekolah negeri maupun swasta di Indonesia melaksanakan pembelajaran dengan 2 sesi, yakni sesi tatap muka dan sesi pembelajaran secara langsung yang terbatas. Nah, maka dari argumentasi ini bisa ditarik pertanyaan, apakah terdapat efektivitas dalam meningkatkan hasil belajar siswa ketika menggunakan proses model pembelajaran hibrid ini? Menurut pendapat saya pribadi, proses pembelajaran hibrid ini dapat dikatakan efektif apabila seorang guru mampu memadukan dua proses pembelajaran yang berbeda dengan seimbang. Akan tetapi juga mengalami banyak tantangan. Yang pertama seperti tantangan dalam teknologi, yang dimana siswa tidak semuanya dapat mengakses teknologi dengan lancar. Nah, yang kedua itu kurangnya sosialisasi antara guru dan siswa, yang dimana siswa kalau melaksanakan pembelajaran secara daring atau dari rumahnya masing-masing, tidak akan terjadi sosialisasi secara langsung dan interaksi secara langsung bersama guru. Dan ketika pembelajaran online berlangsung, siswa itu dibutuhkan pengawasan, karena jika tidak ada pengawasan bagi siswa itu cenderung bisa kehilangan fokusnya. Dan yang terakhir tantangannya, yakni tidak semua tenaga pendidik bisa melek teknologi. Nah, hal ini disebabkan oleh faktor usia dari masing-masing tenaga pendidik tersebut. Jadi butuh pelatihan khusus dalam melaksanakan proses pembelajaran daring ini atau proses model pembelajaran hybrid ini. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian pembelajaran hibrida atau hybrid learning. Nah, untuk selanjutnya yakni lanjut pada bab 2. Pada bab kali ini kita akan membahas mengenai teori-teori yang mendukung pembelajaran hibrida atau hybrid learning. Nah, sebelum membahas teori-teori pendukung, kita harus mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran terlebih dahulu. Nah, dalam pembelajaran prinsip-prinsipnya itu ada 2, yakni prinsip pedagogis dan prinsip andragogis. Nah, prinsip pedagogis ini umumnya digunakan pada sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, di mana pembelajaran masih berpusat pada guru. Nah, guru ini berperan penting dalam sebuah pembelajaran. Sedangkan prinsip andragogis yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa sudah mampu mencari sumber belajarnya sendiri, atau kita sebut pembelajaran mandiri atau pembelajaran orang dewasa. Nah, pembelajaran andragogis ini biasanya mulai diterapkan di tingkat menengah atas kelas 11 sampai kelas 12, di mana siswa harus memiliki kesiapan dalam pembelajaran mandiri sebagaimana pembelajaran ketika berada di perguruan tinggi, yang dimana pembelajarannya sudah mulai berpusat pada siswanya sendiri dan tidak berpusat pada pendidik. Sesuai dengan cara-cara pembelajaran hibrida, di mana siswa sudah dituntut untuk belajar mandiri, belajar bersosialisasi, belajar mencari pengetahuan atau pengalaman sendiri. Nah, seperti itu, maka prinsip pembelajaran yang cocok pada hybrid learning ini yakni prinsip andragogis. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas teori pendukung dalam pembelajaran hibrid atau hybrid learning ini. Yang pertama ada teori konstruktivisme dari Piaget dan Vygotsky atau Vygotsky, nggak tahu penyebutannya, sorry. Teori konstruktivisme itu sendiri yakni proses pencarian pengetahuan atau proses pembelajaran melalui pengalaman atau interaksi sosial. Nah, dalam teori ini
menekankan pada yang pertama, proses pencarian tahuan itu dari pengalaman, lalu yang kedua pembelajaran aktif dari setiap pribadi masing-masing. Prinsip ini juga menjadi dasar dalam pembelajaran mandiri, pembelajaran jarak jauh, pembelajaran pemecahan masalah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai gaya belajar dan kecerdasan majemuk. Nah, gaya belajar yang dimiliki setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda. Nah, umumnya gaya belajar itu ada 4 macam. Yang pertama, gaya belajar visual, yaitu gaya belajar yang melalui indera penglihatan. Yang kedua, auditory, gaya belajar yang melalui pendengaran. Lalu read and write, yaitu gaya belajar dengan menulis dan membaca. Dan yang terakhir, gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melalui gerakan fisik. Untuk selanjutnya yakni kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk itu kecerdasan yang dimiliki setiap peserta didik itu pasti berbeda-beda sesuai dengan ketertarikannya masing-masing atau kemampuannya masing-masing. Nah, gaya belajar itu banyak sekali macamnya. Nah, yang pertama itu seperti linguistik, logik, spasial, kinestetik, interpersonal, intrapersonal. Kalau linguistik itu berkaitan dengan bahasa, kalau logik itu biasanya tentang matematika atau berpikir logis. Lalu kinestetik itu gerakan seperti kayak senam, kemampuan dalam olahraga gitu kalau kinestetik. Lalu interpersonal itu kayak bersosialisasi dengan orang lain atau kemampuan memahami orang lain. Kalau intrapersonal itu kemampuan memahami diri sendiri. Maka hybrid learning atau pembelajaran hibrida ini harus mampu mengakomodasikan keberagaman yang dimiliki oleh peserta didik dengan contoh seperti pembelajaran dengan gaya visual bisa memakai atau menerapkan video pembelajaran dalam pembelajarannya itu. Lalu dengan gaya auditory dengan pendengaran itu guru bisa memakai podcast atau mendengarkan ceramah kalau pembelajaran PAI agar siswa itu dapat memahami. Dan kalau gaya belajar kinestetik itu biasanya bisa melaksanakan aktivitas atau proyek. Kalau PAI aktivitas seperti praktek gitu. Lalu sekarang kita akan membahas tentang teori pembelajaran jarak jauh atau transactional distance. Nah, artinya terdapat kesenjangan antara pendidik atau pengajar dengan peserta didiknya dalam ranah komunikatif dalam pembelajaran jarak jauh. 3 variabel dalam teori ini. Yang pertama dialog atau komunikasi. Nah, yang kedua struktur dalam pembelajaran. Yang ketiga otonomi atau sejauh mana sih pembelajaran ini harus mandiri. Nah, untuk tujuan dalam teori ini yakni untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dengan 3 variabel tersebut dan meminimalisirkan terjadinya kesalahpahaman dalam pembelajaran sehingga pembelajaran dapat mencapai hasil pembelajaran yang efektif. Teori ini akan efektif apabila terjadi komunikasi 2 arah meskipun online dan daring, dan yang paling utama yakni pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran. Nah, teori ini menjadi fondasi yang kuat bagi pembelajaran hibrida atau hybrid learning karena pembelajaran ini menggabungkan dua arah atau 2 sesi pembelajaran melalui teknologi yakni online dan luring.
Pada pembahasan kali ini yakni mengenai motivasi dan peran guru. Nah, motivasi intrinsik atau peran guru itu sendiri sangat penting dalam melaksanakan pembelajaran hibrida atau hybrid learning ini. Menurut Maslow, rasa aman siswa harus terpenuhi sebelum mereka mengembangkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Nah, peran guru yang harus ada dalam pembelajaran hibrida ini antara lain yang pertama, guru sebagai fasilitator pembelajaran, guru sebagai pembangun komunikasi, dan guru sebagai pendorong siswa dalam mengembangkan rasa percaya diri mereka masing-masing. Nah, maka dalam hal ini guru tidak hanya berfungsi sebagai pemberi materi saja, akan tetapi juga sebagai pembimbing dalam pembelajaran yang mereka laksanakan. Lalu lanjut pada pembahasan terakhir di bab ini yakni mengenai komunitas pembelajaran dan kolaborasi dengan menggunakan model Community of Inquiry. Nah, hal ini menjadi kerangka utama dalam pembelajaran hibrida atau hybrid learning ini. Antara lain yakni kehadiran sosial, yakni pembelajaran yang secara hadir di dalam kelas, kehadiran kognitif dalam kemampuan berpikirnya, dan yang terakhir kehadiran pengajar atau kehadiran guru dalam proses pembelajaran, serta kolaborasi virtual. Nah, kolaborasi virtual ini merupakan wadah bagi siswa yang melaksanakan secara online dalam hal kerja kelompok, diskusi, atau pemecahan masalah melalui virtual. Nah, selanjutnya pada bab ini, yakni bab ketiga, kita akan membahas mengenai pembelajaran berdasarkan pengalaman atau bisa disebut experiential learning. Nah, Dewey mengatakan yang pertama, pembelajaran terjadi ketika pembelajar itu mengaitkan masa lalunya dengan masa barunya. Nah, yang kedua, pembelajar dituntut aktif dalam pembelajaran agar bisa berinteraksi dengan masa sekarang atau masa barunya tersebut. Sederhananya, pada pembelajaran eksperiensial ini, pembelajar itu bertugas mencari pembelajaran melalui interaksi sosialnya, sedangkan guru hanya bertugas sebagai penilai hasil pembelajaran. Nah, pembelajaran eksperiensial ini dapat didefinisikan sebagai proses pengubahan pengalaman menjadi pengetahuan, keyakinan, nilai, dan lain sebagainya. Nah, proses ini dapat mengubah peserta didik menjadi lebih mandiri. Menurut Cobb, experiential learning itu sendiri yakni proses transformasi pengalaman menjadi pengetahuan. Nah, habis ini kita akan membahas mengenai siklus experiential learning yang diutarakan oleh Cobb. Simak ya. Tahap yang pertama yakni concrete experience atau pengalaman konkret. Tahap ini melibatkan partisipasi langsung dalam suatu aktivitas atau mengalami suatu peristiwa secara langsung. Lalu di tahap kedua yakni reflective observation atau observasi reflektif. Nah, setelah mengalami sesuatu, biasanya peserta didik mengamati dan merefleksikan apa yang telah terjadi. Di tahap selanjutnya yakni abstrak konseptualisasi atau konseptualisasi abstrak. Di tahap ini, hasil refleksi dianalisis untuk membentuk konsep atau teori abstrak yang baru. Nah, di sini peserta didik menghubungkan pengalaman dengan ide-ide yang lebih umum. Dan di tahap yang terakhir yakni active experimentation atau eksperimen aktif, tahap ini menerapkan konsep-konsep baru untuk menguji
implikasi baru dalam situasi nyata. Tindakan ini mengarah pada pengalaman konkret berikutnya, sehingga menciptakan siklus yang berkelanjutan. Setelah kita membahas siklus pembelajaran eksperiensial dari Kolb, sekarang kita akan membahas mengenai landasan filosofis dan psikologis eksperiensial. Yang pertama, landasan filosofis yang bersumber dari John Dewey yang menegaskan bahwasannya pengalaman itu harus berkesinambungan dari masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang atau masa depan. Sedangkan dari landasan psikologi, experiential learning ini sesuai dengan teori humanistik, di mana ini merupakan proses seseorang atau individu dalam membentuk potensi dirinya untuk mencapai aktualisasi diri. Menurut Kolb, gaya belajar dari setiap individu itu pasti berbeda. Maka dari itu, seorang guru harus bisa memfasilitasi siswa itu merenung, memahami, dan menerapkan pengalamannya pada konteks yang nyata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perspektif experiential learning menurut Van Wyk. Perspektifnya itu ada 5 macam. Yang pertama konstruktivis, yang kedua psikonatalik, yang ketiga situatif, yang keempat kultural kritis, dan yang terakhir ekologi enaktivis. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari 5 perspektif yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama dimulai dari perspektif konstruktivis. Nah, perspektif konstruktivis itu sendiri merupakan peserta didik mengalami pembentukan pengetahuan melalui pembelajaran, di mana guru hanya berperan sebagai fasilitator saja untuk membantu mereka dalam memahami dan memaknai pengalaman belajar mereka. Kedua, yakni perspektif psikoanalitik. Nah, perspektif ini yakni proses belajar mereka sesuai dengan penyelesaian konflik dari masing-masing individu. Maka emosi sangat berperan penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga yakni perspektif situatif, di mana peserta didik itu terlibat langsung dalam situasi nyata. Yang keempat itu perspektif kultural kritis, di mana mereka mendapat belajar itu dari nilai dan budaya serta interaksi sosial. Dan yang terakhir itu perspektif ekologi enaktivis. Nah, di mana pembelajaran itu dipengaruhi atau didapatkan melalui hubungan individu dengan lingkungannya. Nah, contoh experiential learning. Yang pertama itu contoh di sekolah dasar. Biasanya siswa itu diajak ke kebun binatang untuk melihat langsung bagaimana hewan tersebut, bagaimana ciri-ciri hewan tersebut, daripada diajak membaca buku. Nah, hal ini merupakan bagian dari experiential learning atau pembelajaran melalui pengalaman, di mana siswa tersebut bisa langsung mengamati keadaan hewan di kebun binatang itu. Nah, untuk di tingkat perguruan tinggi biasanya ada program magang, di mana mahasiswa itu diutus untuk magang. Nah, hal ini untuk mengetahui teori tersebut itu berfungsi di dunia nyata atau mengaitkan teori dengan keadaan di dunia nyata. Maka dari itu mahasiswa itu bisa belajar melalui pengalaman yang mereka dapatkan di proses magangnya tersebut. Sekian penjelasan di bab 3 ini.